nama saya Maila Lutfiah Ulul Azmi dengan NIM akhir 055. Saya akan memaparkan materi psikologi perkawinan dan keluarga. Dosen mata kuliah ini adalah Bapak Agus Hermawan, MA. Pada pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana keluarga dipahami dalam konsep psikologi dan Islam, serta bagaimana konflik keluarga dapat dikelola dengan baik. Pertama, kita akan mulai dari konsep keluarga. Dalam perspektif psikologi, keluarga adalah lingkungan pertama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian individu. Di dalam keluarga, seseorang belajar mengenai emosi, cara berinteraksi, serta membangun kedekatan melalui attachment dan pola asuh. Artinya, pengalaman dalam keluarga akan sangat menentukan bagaimana seseorang bersikap di masa depan. Sedangkan dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi yang dibangun melalui pernikahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tujuan utamanya yaitu kehidupan yang sakinah, yaitu ketenangan, mawaddah, yaitu cinta, dan warohmah, yaitu kasih sayang. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang kuat. Keluarga juga memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah fungsi edukatif, yaitu sebagai tempat anak pertama belajar. Kemudian fungsi sosialisasi, yaitu mengenalkan nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian fungsi perlindungan, yaitu memberikan rasa aman, dan fungsi afeksi, yaitu memberikan kasih sayang dan dukungan emosional. Semua fungsi ini sangat penting dalam membentuk individu yang sehat secara mental, sosial, dan moral. Selanjutnya, kita akan membahas teori perkawinan. Yang pertama adalah teori homogami. Seseorang cenderung memilih pasangan yang memiliki kesamaan nilai, seperti pendidikan, latar belakang, dan juga agama. Nah, kesamaan ini memudahkan komunikasi dan mengurangi potensi konflik. Namun, tidak semua hubungan harus sama. Teori komplementer menjelaskan bahwa perbedaan juga dapat menciptakan keharmonisan, karena pasangan bisa saling melengkapi, terutama dalam pembagian peran. Nah, dalam Islam sendiri terdapat konsep ta'aruf, yaitu proses perkenalan yang terarah dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu menuju pernikahan. Dalam proses ini, individu tetap menjaga batasan sesuai syariat. Tahapannya meliputi kesiapan diri, pertukaran informasi, pertemuan yang terarah, hingga akhirnya menuju proses lamaran. Sebelum menikah, terdapat 4 kesiapan utama yang harus diperhatikan. Pertama, kesiapan jasmani, yaitu kondisi kesehatan fisik. Kedua, kesiapan psikologis, yaitu kematangan emosi dan kemampuan mengelola konflik. Ketiga, kesiapan spiritual, yaitu menjadikan nilai agama sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat adalah kesiapan finansial, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keempat aspek ini sangat penting untuk membangun fondasi keluarga yang kuat dan stabil. Nah, dalam kehidupan pernikahan terdapat hak dan kewajiban suami dan istri. Keduanya harus dijalankan secara seimbang. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka hal ini dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Berbicara tentang konflik dalam keluarga sebenarnya adalah hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat, kebutuhan, dan juga kepribadian. Namun, konflik tidak selalu buruk. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat memperkuat hubungan. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi destruktif. Beberapa penyebab adanya konflik dalam keluarga adalah kurangnya komunikasi, perbedaan karakter, serta masalah ekonomi. Dampaknya pun cukup serius seperti disharmonisasi keluarga, munculnya kekerasan dalam rumah tangga, hingga gangguan emosional pada anak. Oleh karena itu,
Diperlukan resolusi konflik yang tepat. Dalam psikologi. Konflik dapat diselesaikan melalui beberapa cara, seperti komunikasi yang efektif, empati, negosiasi, serta kemampuan problem solving. Tujuan utamanya adalah menjaga hubungan tetap harmonis, bukan sekedar memenangkan argumen. Dalam Islam sendiri terdapat konsep islah, yaitu upaya memperbaiki dan mendamaikan hubungan yang mengalami konflik. Islah tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan hubungan agar kembali baik. Nilai-nilai utama dalam Islam meliputi kejujuran, keadilan, kesabaran, dan sikap saling memaafkan. Konsep ini juga memiliki dasar dalam Al-Quran, seperti Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang menjelaskan peran mediator, serta Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang menekankan pentingnya perdamaian yang adil. Selain itu, komunikasi merupakan kunci utama dalam hubungan keluarga. Dalam psikologi, komunikasi membantu membangun kedekatan emosional dan menjaga stabilitas hubungan. Hubungan yang sehat biasanya ditandai dengan lebih banyak interaksi positif dibandingkan negatif. Dalam Islam, komunikasi yang baik dikenal sebagai konsep qaulan ma'rufah, yaitu berbicara dengan kata-kata baik, sopan, jujur, dan tidak menyakiti. Jika komunikasi efektif dipadukan dengan nilai ini, maka hubungan akan menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Sebagai kesimpulan, keluarga yang harmonis tidak dibentuk secara instan. Diperlukan pemahaman tentang konsep keluarga, pemilihan pasangan yang tepat, kesiapan sebelum menikah, serta keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Selain itu, kemampuan dalam mengelola konflik melalui kedekatan psikologis dan nilai-nilai islah menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya cinta, ketenangan, dan kebahagiaan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.